Ketemu lagi di apa sih? Apa sih? Nah, ini baru bener bro. Bener gimana? Karena udah episode ke gitu. Kita ketemu lagi di sini Pak. Iya. Itu tandanya. Ya berarti kondisi kita masih sulit ini kayaknya. Berarti masih sulit kan mencari pekerjaan di luar sana. Iya. Tapi sebenarnya kita di sini maksud kita memang kita benar-benar ingin mendedikasikan untuk kalian semua, membawakan berita-berita terupdate yang unik, yang inspiratif dari bahan yang terpercaya juga karena memang sumbernya juga kredibel. Pasti. Nah, jadi kita pengen ngebawain berita tentang Balikpapan dan sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya bro, kemarin sempat dapat komen nih dari beberapa temen gitu kan. Nah, iya, makanya sekarang kita udah kasih background biar bener-bener nih ada yang baru ternyata ya. Ini berita gitu, jadi memang kita seperti pembawa berita bro. Seriusan berarti kita tidak bercanda berarti. Masalahnya yang kemarin kan green screen bang, dikira orang tuh kita mau syuting Avenger bro. Itu bikin lanjutannya Black Panther kita. Iya. Wacana forever. Iya. Wacana forever. Oke bro, jadi hari ini kita punya bintang tamu siapa nih bro? Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Nah, setelah di video kita sebelumnya kan kita bahas masalah tanaman hidroponik. Oke. Nah, ternyata ada yang langsung hubungi saya. Wih, gitu ya? Iya, dia merasa tanaman hidroponik itu seperti ini. Kalau dia itu ternyata seorang penggiat tanaman konvensional atau langsung menanam dari media tanah. Jadi dia kayak saya juga pengen dong yang keunggulan dari tanah tuh disampaikan, nggak cuma yang hidroponik aja yang disampaikan. Gitu. Bisa bro, langsung kita hadirkan tamunya sekarang bro. Langsung kita hadirkan aja. Siap. Mas Juna, silahkan. Mas Juna. Oke, siap, permisi. Ini kayak chef ya namanya. Oh iya, saya adiknya. Oh, adiknya. Ya, tapi dia gak kenal sih. Apa sih? Ini nggak pakai aja yang gila. Udah dilarang. Oh iya. Down baru episode kedua. Cok. Oke, jadi ini tadi bro ya. Yang saya ceritakan. Oh gitu. Jadi berarti bapak ini nggak terima tentang video kita yang pertama ya? Iya. Konten kita yang pertama, episode pertama. Jadi buat teman-teman di sini yang belum lihat bisa lihat episode sebelumnya itu kita ada ngebahas tentang tanaman hidroponik. Jadi bro di sebelah saya ini kebetulan yang sama juga, maksudnya di sini punya, maksudnya berkecimpung di perkebunan, pertanian, tapi yang medianya langsung tanah. Berarti yang konvensional ya, yang kita tahu gitu ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan bahas-bahas tentang bintang tamu kita satu ini, tapi kita juga bawain berita dulu bro. Oke, untuk siap. berita kita hari ini ada apa? Silakan. Tapi kayaknya sebelum bacain berita kayaknya kita perlu kenalan lebih dalam. Oh gitu. Si Mas Juna ini. Gitu ya. Iya. Bisa. Tapi yang lainnya kayaknya udah kenal sih. Yang lainnya yang mana? Para penonton lah. Wah, Kalau boleh tahu, Mas Juna ini tinggalnya di mana ya? Saya tinggalnya di perbatasan antara Perbatasan mana? Muara Jawa sama Samboja. Iya. Namanya daerahnya apa itu? Daerahnya New York. New York. Andil Baru, Pak. Oh, aduh. Cuk. Tapi Samboja tadi ya. Samboja. Tapi nggak ada hubungan perbatasan dengan Vietnam atau Myanmar ya? Oh, enggak ada. Itu Kamboja. Kamboja. Soalnya kalau saya lihat dari bapak ini tuh lebih mirip kayak orang dari daerah Pantai Gading. Saya sih aslinya Zimbabwe, Pak. Bapak saudara sama Drogba. Waduh. Oke. Jadi perkenalannya cukup ya. Nanti kita kan sampai tanya-tanya. Iya, kita lanjut lagi nanti perkenalannya. Oke, lanjut berita yang pertama. Mulai hari ini Balikpapan terapkan jam malam. Nah, ini beritanya. Demi mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Balikpapan memutuskan untuk melakukan jam malam. Pemberlakuan jam malam akan mulai dilakukan pada hari ini, Senin,
7 September 2020. Jadi dari Bapak Wali Kota Bapak Rizal Effendi itu memberikan surat edaran. Jadi untuk aktivitas di Kota Balikpapan itu dibatasi hanya boleh sampai jam 10 malam saja. Oh gitu. Iya. Berita baru ini ya. Iya. Oke, berarti dibatasi sampai jam 10 malam ya. Berarti Bapak nggak bisa mangkal dong. Oh, saya kan di Samboja. Oh iya. Samboja lah. Samboja mah bebas. Bebas ya, Pak? Iya. Karena selalu sepi soalnya. Oh iya. Jadi nggak perlu ada. Nggak perlu Iya. Ya makanya satu desa mungkin dikumpulin, Pak. Iya ini isinya, Bro. Bertiga aja, Pak. Isi satu desa ini, Bro. Jadi emang nggak perlu ya. Kalau untuk ibaratnya daerah-daerah yang memang masih belum terlalu padat, memang mungkin belum diberlakukan ya. Jadi kalau di Balikpapan sekarang udah diberlakukan, berarti aktivitas malam itu hanya sampai jam 10 ya, benar ya? Oke. Nah, kalau gitu ada bintang tamu kita di sini, kita tanya dong. Iya, wajib itu harus ditanya. Oke, siap. Tanya apa nih? Bapak nggak kerja, Pak? Aduh, kerja dong. Kan gini, maksudnya itu kan kalau misalnya, berkebun itu, jadi yang dilakukan hari-hari itu apa sih gitu loh? Mungkin dari teman-teman sekalian di sini kan pengen tahu gitu loh, maksudnya itu yang dilakukan tuh hari-harinya tuh seperti apa sih gitu? Ya jelas dong, otomatis kan nggak kerja lah, maksudnya kantoran kayak gitu. Nah, tapi pengen tahu sedikit sih, sebenarnya si Bro Juna ini sudah berapa lama sih berkecimpung di bidang perkebunan dan pertanian? Semenjak di PHK sih. Enggak. Ya sebenarnya kan waktu kecil tuh itu udah mama sama kakak kan udah bertanam kayak berkebun, nyawah juga waktu kecil. Jadi semenjak SMA, kuliah sama kerja itu kan udah nggak ini lagi. Cuman waktu kecil udah ikut. Nah jadi pas semenjak selesai kerja COVID, nah mulai lagi berkebun gitu. Berarti menerapkan ilmu yang didapat dari kecil berarti. Iya benar sekali. Back to nature, Pak ya. Iya. Kembali ke asal. Nah, tapi ya itu tadi ya, kita pengen tahu tuh aktivitasnya ngapain aja sih, Bro? Iya. Kalau berkebun tuh gitu loh. Kalau berkebun ya, kalau kita mulai mungkin dari bersawah ya, nanam padi. Jadi kalau padi itu kan biasanya kita sebelum ini kan udah bulan-bulan ini nih nanam baru. Jadi biasanya kan nanam ininya dulu nyiapkan untuk bibitnya dulu, bibit padinya dulu. Jadi padi itu biasanya direndam dulu semalaman, jadi udah biar basah duluan gitu. Jadi pas ditanam ini udah enak lah gitu kan. Nah terus itu biasanya kita tanam tuh pagi sih. Kalau untuk waktunya biasanya kita ke kebun pagi sebelum Johor balik. Nanti habis Johor sekitar jam 1:30 itu balik lagi berkebun gitu. Nah nanti jadi di kebun tuh ya seperti biasa, mungkin kebanyakan orang udah tahu lah aktivitasnya. Awal-awal biasanya kan kita nanam bibitnya dulu ya, jadi buat kayak lubang-lubang gitu ya, pakai kayu gitu kan. Jadi ditanam padinya di situ gitu. Nah nanti setelah ditanam itu biasanya dipasangin kayak pembatas gitu, jadi biar burung atau segala macam itu biar nggak masuk. Soalnya kan masih ya bibit awal kan. Jadi biasanya tuh permasalahannya tuh burung-burung biasanya suka ini ngambilin padinya itu. Burung apa Pak biasanya? Jelas bukan burung yang langsung aja deh, nanti malah kena ini Pak. Yang burung Kakatua. Iya, burung kakatua seperti itu. Ya itu, jadi untuk padi kami tanam ada 2 jenis ya kan. Yang satu itu mayas ini yang kualitasnya lebih baik daripada yang satunya kami tanam. Nah, untuk mayas ini kita tanamnya satu lubang itu memang dari awal udah sedikit-sedikit, jadi kita nggak perlu misahin lagi nanti. Beda kalau yang satunya kita nanam satu lubang itu agak banyak kan. Nanti kayak 1 bulan lebih itu kan dia udah tumbuh tuh, nanti baru dipisahin lagi sedikit-sedikit gitu. Jadi ya itu sih. Jadi untuk proses ininya sih panennya mungkin sama 6 bulanan lebih lah ya. 6 bulan juga sama. Oke. Iya, jadi mungkin kira-kira seperti itu ya. Maksudnya kalau yang pengen tahu maksudnya aktivitas berkebun itu ya kira-kira kalau untuk padi tadi seperti yang udah dijelaskan tadi sama
Bro Juna tadi ini, ya mungkin seperti itulah kira-kira singkatnya. Iya. Oke. Berita kedua, kita punya berita apa lagi nih bro? Ada berita kedua. Di tengah pandemi, Lion Air buka rute baru Balikpapan Berau. Jadi Lion Air akan membuka rute baru penerbangan dari Balikpapan ke Berau mulai 9 September 2020. Jadi wisatawan yang mau liburan ke Derawan makin banyak pilihan penerbangannya ini sekarang. Gitu Pak ya? Iya. Jadi ini masa pandemi loh bro. Ini Lion Air malah buka rute penerbangan baru. Iya. Kalau saya boleh saran nih Pak, mending rutenya itu dari Bandara Sepinggan ke Kartosuro Pak. Waduh, Dari Sepinggan tuh ke rumah sakit umum harusnya bro. Nganterin pasien. Ngantar korban pasien COVID tadi. Itu Pak, ini malah apa namanya? Buka penerbangan baru ya? Iya, jadi saya tapi jadi pengen berwisata lagi ini. Oh gitu. Tapi di sana udah dibuka belum kira-kira ini? Nah, itu masalahnya. Kan kita belum tahu juga. Kan coba sudah sampai sana ditolak Pak ya. Awalnya tutup. Di sana kita karantina doang, Bro. Jadinya enggak liburan Pak ya. Nah, itu tadi. Kalau Bro Juna sendiri kira-kira gimana nih melihat fenomena seperti ini? Maksudnya kondisi pandemi ini malah Lion Air buka rute baru. Saya sih malah setuju ya. Oh setuju. Kita setuju. Masalahnya kan kita selama pandemi ini udah berapa bulan gitu kan. Itu tuh bosan banget di rumah. Oh iya. Especially untuk yang tinggal di kota ya. Iya, kalau iya. kayak di desa kan kita gampang gitu kan, apalagi kayak Samboja pesisir pantai. Jadi kalau bosan ya udah tinggal main ke pantai gitu. Harusnya ini rutenya ini yang benar dari Balikpapan Samboja. Kan masih aman ya. Iya. Kan di sana aman bro. Jadi baru pasang seatbelt udah nyampe gitu kan. Sudah Pak. Pramugarinya belum selesai ngomong-ngomong sudah Iya. persiapan landing lagi. Terus berhentinya pakai kiri bang. Iya. Kiri bang. Iya. Jadi lanjut tanya-tanya lagi nih. Sebenarnya yang penasaran banget nih. Maksudnya kalau kemarin kita ngomongin hidroponik itu kan memang untuk saya sendiri segmented bro. Jadi biasanya itu pemasarannya lewat media online, Facebook, terus kemudian Instagram. Nah, kalau konvensional, nah kita pengen tahu nih, kalau konvensional sendiri nih sebenarnya kalau udah selesai panen tuh ini untuk masakannya seperti apa sih bro? Dibawa kemana ya? Gitu loh. Gimana? Oke, untuk pemasaran dikarenakan Samboja ini kan kota melek banget sama teknologi ya. Iya. Iya, jadi hampir semua golongan usia tuh udah tahu lah gimana cara menggunakan sosial media kayak Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, segala macam, Twitter. Banyak Pak, semua aktif sana Pak. Jadi untuk memasarkan tuh gampang, tinggal live di FB aja di Facebook. Iya. Jadi ibu-ibu kan sekarang Jadi gimana itu? jadi ya udah tinggal pakai Facebook Live. Ayo ibu-ibu ini lagi panen pisang gitu kan. Yang berbeda langsung aja datang ke sini gitu ya Nanti tinggal di-upload di Facebook Pak. Serius? Iya benar ya. Live FB? Live Facebook. Luar biasa. Iya. Berarti sebelum zaman ada jualan online mereka sudah jualannya kayak gitu ya? Sana udah maju Pak sebenarnya. Ini fakta yang kalian tidak tahu kan? Tidak masuk ke berita bro. Iya, nggak pernah ada yang memberitakan masalah ini. Tolong. Pokoknya- Tribun tolong diliput nanti Pak kebenarannya Pak ya. Ini berita yang sangat inspiratif sekali bro. Benar. Oh ya ini dari sana gimana Pak? Bapak punya contoh gitu ada. maksudnya? Apa nih? Iya maksudnya Hasil ya. perkebunan atau pertaniannya. Oke, ada. Oke, jadi ini adalah salah satu hasil perkebunan Samboja. Tahu sudah ada ya. Iya, kalau di Samboja sih disebutnya kasava. Kasava. Iya. Oh iya. Ya, jadi ini sih mungkin Bapak bisa lihat-lihat ya. Tapi emang bener sih bro. Jadi maksudnya ini emang fix, emang ini
untuk media tanam tanah. Itu emang konvensional, karena hidroponik nggak tahu Pak, emang bisa bro? Mungkin nggak bisa sih. Nggak bisa ya, iyalah air. Iya. Singkongnya kerendam di air nanti. Iya, maka dari itu jadi memang kalau ini memang fix emang harus ditanam di tanah ya, jadi media konvensional tanah tadi ya, jadi emang bener bro, ini buktinya otentik Pak. Berarti memang hasil konvensional ya? Oh iya, nih bro. Oke, jadi kemarin kita udah ngebahas tentang hidroponik. Nah, sekarang kita ngebahas tentang tandingannya bro, yang katanya nggak terima kan. Kita udah konfirmasi di sini, kita langsung ngajak untuk ngobrol-ngobrol tadi. Jadi intinya sebenarnya apapun medianya, mau hidroponik, mau konvensional, namanya memang tanaman pertanian, perkebunan yang memang hasilnya kayak sayur-sayuran ini tadi, itu emang bagus untuk kesehatan. Betul. Apalagi di masa seperti ini. Iya, banyak makan yang sehat ya. Bener, cuma memang ada plus minusnya. Mungkin kalau hidroponik dia dari sisi mungkin perawatan memang agak lebih susah. Makanya memang harganya agak lebih mahal ya. Kalau konvensional mungkin lebih mudah, harganya juga lebih terjangkau. Iya. Jadi apapun pilihannya, apapun medianya, semuanya sih intinya memang bagus untuk tubuh. Namanya juga tanam-tanaman sayuran, dibutuhkan oleh tubuh ibaratnya untuk metabolisme ya, seperti itu. Gitu sih bro. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, untuk supaya kita tetap bisa memberitakan berita-berita terupdate di Balikpapan dan sekitarannya, untuk berita-berita yang unik, menarik, inspiratif, yang memang layak kita bahas di sini dengan media yang sumber terpercaya. Iya. Nah, kalian bisa nanti komen-komen di bawah. Langsung komen-komen di bawah aja. Nah, itu kita sebagai bahan referensi ya. Nanti kita mau ngebahas tentang apa gitu ya. Iya. Nah, atau mungkin dari teman-teman yang mau gabung, mau collab, mau ngobrol-ngobrol di sini, komunitas pegiat usaha, nanti kita bisa undang di sini. Nah, itu tadi. Jangan lupa tetap di apa sih? Jangan lupa like dan subscribe. Cakep. Tekan juga loncengnya biar selalu update video dari channel ini, oke? Mereka pada kemana ya? Kok gue ditinggal sendiri? Boleh pulang apa belum sih ya? Ya udah deh, daripada lama mending gue bertapa aja di sini ya. Udah.